Saya mau berbicara tentang lidah. Mari kita membaca. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, ayat-ayat ini begitu jelas sekali. Pada tanggal 2 September tahun 1666, kota London kebakaran hebat, terkenal sebagai London Great Fire. Dan kebakaran ini membakar kurang lebih 13.200 rumah, 87 gereja habis. Dan 70.000 orang kehilangan tempat tinggal. 70.000 itu kelihatannya sedikit ya, tapi waktu itu penduduk London itu cuma 80.000. Berarti itu 7/8 kehilangan tempat tinggal. Kebakaran ini luar biasa hebatnya. 3 hari baru bisa dipadamkan dan menyisakan kerugian yang sangat-sangat besar. Dan tahukah saudara bahwa kebakaran ini dimulai dari tempat pemanggangan roti. Sebuah toko roti dari seorang yang bernama Thomas Fariner. Tempat pemanggangannya itu kebakar. Dan kebakaran itu membakar hampir seluruh kota London. Nah, ini yang tadi kita baca tadi. Betapa lidah itu walaupun kecil, tapi dia bisa mengendalikan perkara-perkara yang besar. Dia bisa mengarahkan perkara yang besar, hal-hal yang besar. Seperti kapal yang besar cuma diarahkan oleh kemudi yang kecil. Dia bisa menggerakkan. Dan jangan lupa, lidah juga bisa menjadi malapetaka yang hebat. Oleh sebab itu saudara-saudara, lidah ini sangat penting. Saya mau ajak saudara untuk melihat, sekaligus membuktikan ya, bahwa ternyata perkataan kita itu sangat erat dengan berkat-berkat kita. Ternyata lidah yang kecil ini juga menentukan berkat-berkat kita. Apakah kita diberkati atau tidak, itu juga tergantung dari lidah kita. Yang pertama, saudara-saudara, ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-22 yang terjadi pada satu zaman daripada Nabi Elisa. Dikatakan bahwa Nabi Elisa pada waktu itu dilapori oleh penduduk kota Yeriko. Mereka datang kepada Elisa, dia katakan, Nabi, kota ini sangat indah, sangat baik, ada di atas gunung. Kalau malam gemerlap lampunya, begitu indah. Tapi sayang Nabi, airnya tidak baik. Wah, kalau sudah bicara air, itu prinsip bukan? Kotanya bagus, kotanya indah, tapi airnya tidak baik. Sehingga akibatnya banyak keguguran, banyak terjadi prematur, banyak terjadi aborsi. Ini satu gambaran ya.
Kalau mau bicara tentang kota di atas gunung, kita ingat kepada perkataan Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus berkata, kamu adalah kota yang di atas gunung. Kalau kota itu di atas gunung, dia tidak akan bisa disembunyikan. Jadi kota yang di atas gunung ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan orang percaya. Kita ini bagaikan kota yang di atas gunung, indah. Kalau kota di atas gunung itu pasti indah. Hawanya enak, pemandangannya bagus. Kalau malam juga, wah, lampunya gemerlap indah. Pasti menjadi tempat turisme. Dan pasti kota ini diberkati. Kalau banyak pariwisata pasti pemasukannya banyak. Tapi airnya tidak baik. Gagal. Selalu gagal. Berbisnis sudah di depan mata, gagal. Sudah kali teken, gagal. Aborsi, prematur. Kenapa? Karena airnya tidak baik. Tadi kita sudah baca di dalam Yakobus. Lidah ini kayak mata air yang mengeluarkan air. Seringkali kehidupan kita ini kayak cerita ini. Saya percaya, saya yakin yang namanya anak Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang namanya anak Tuhan itu tidak diberkati Tuhan. Apalagi kalau saudara setia, itu pasti diberkati Tuhan. Apalagi saudara rajin bekerja. Tapi saya kadang-kadang heran, apa ya sebabnya? Kok terjadi kegagalan? Seharusnya sukses, tapi yang terjadi adalah kegagalan. Mungkin salah satu faktor karena airnya tidak baik. Saudara mengerti ya maksud saya? Airnya bermasalah, airnya tercemar, airnya mengandung bibit penyakit, airnya mengandung hal-hal yang berbahaya. Nah ini masalah dari kota Yeriko ini. Saudara. Kotanya indah, kotanya bagus, kotanya di atas gunung, kotanya pasti berhasil, pasti sukses. Karena di atas gunung indah, tapi karena airnya tidak baik, yang terjadi adalah apa? Kegagalan dan kegagalan. Nah sekarang kita mau tahu bagaimana caranya Elisa menyehatkan air ini. Dia ambil garam. Dia pergi ke pusatnya, mata airnya dia cari. Di mana mata air dari kota ini? Dia cari sampai ketemu, lalu dia ambil garam. Dia lempar garam itu ke mata air. Dan yang terjadi, airnya menjadi sehat kembali. Airnya ditahirkan, airnya menjadi sehat, menjadi enak diminum, saudara-saudara. Garam, aneh ya, kok tambah garam kok jadi gitu. Tentu ini semua adalah punya arti nubuatan. Garam itu berbicara apa? Firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam terjemahan lama dikatakan, hendaklah perkataanmu itu dimasinkan dengan garam. Apa artinya di sini? Adalah kasih. Kata-kata kita ini penuh dengan kasih. Ada garamnya yang bisa menetralisir racun. Bukan malah menjadi racun, bukan malah meracuni, tapi bisa menetralisir, menyehatkan. Markus 9:50 berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Haleluya. Kalau kata-kata kita ada garamnya, saudara-saudara, yang terjadi apa? Damai. Satu dengan lain damai. Kenapa kok tidak ada damai antara anak-anak Tuhan? Tidak bisa akur. Saudara harus kembali kepada firman Tuhan ini. Mungkin perkataan kita ini enggak ada garamnya. Sehingga yang terjadi apa? Selalu cekcok, selalu selisih paham, selalu ini, selalu itu. Ayo kita mau koreksi. Sebab kita punya kota yang di atas gunung. Amin. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh, air kita diperbaiki. Maka yang terjadi adalah apa? Keberhasilan, kesuksesan dalam segala segi kehidupan kita. Nah ini ada satu contoh dari perjanjian lama. Sekarang saya mau ajak saudara melihat satu contoh lagi di dalam Ayub. Nah saudara tahu riwayat Ayub, saya sudah tidak perlu cerita lagi tentang Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub. Masalahnya dari Ayub ini, yaitu dengan teman-temannya saudara. Ya punya teman-teman yang baik, namanya Elifas, Bildad, Sofar. Ada 4 sebenarnya, tapi yang dominan ini 3 orang ini. Yang satu masih agak muda umurnya. Yang banyak ngomong 3 orang. Dia menjadi penasehat Ayub. Melihat Ayub dalam keadaan penderitaan, maka mereka mulai menyampaikan firman. Wah, sepanjang Ayub ini percakapan mereka antara
Sebentar Elifas ngomong, nanti Ayub ngomong jawab, nanti Bildad, nanti Ayub lagi. Inilah yang saudara baca. Nah, apa yang terjadi di akhir dari cerita ini, saudara? Tuhan datang kepada ketiga teman itu. Dan dia berkata apa? Di dalam 42 ayat 7. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Tuhan berbicara kepada Elifas. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ngomongnya tidak benar. Saya sempat berpikir, kenapa kok tidak benar? Padahal kalau saudara baca, mereka itu ngomongnya semua Alkitab loh. Bahkan bagus sekali nasihat mereka. Ya kamu harus koreksi diri sebab Tuhan itu ya tidak akan pernah salah, dia pasti begini. Wah bagus semua firman. Tapi kesimpulannya Tuhan berkata kepada Elifas CS, kamu tidak benar ngomongnya tentang aku. Kenapa tidak benar? Kalau saya boleh katakan, ya pakai istilah yang lebih gamblang, mereka sok rohani. Sok tahu, menasehati Ayub, kamu harus begini. Padahal mereka tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan dengan Ayub ini, mereka sama sekali tidak mengerti, tidak tahu. Tapi mereka sok menjadi penasehat. Makanya Tuhan ngomong, kamu enggak benar. Kamu enggak tahu apa-apa tentang aku. Minta doa sama Ayub supaya kamu dipulihkan. Supaya kamu jangan celaka. Tapi Ayub pun juga harus bertobat. Kalau saudara membaca di pasal 42, ayat pertama, perikopnya judulnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Rupanya Ayub juga sempat keliru, saudara-saudara ya. Jadi di sini ini satu pelajaran bagi kita ya. Kita harus benar-benar bijaksana. Kita harus benar-benar juga punya hati yang takut kepada Tuhan. Jangan sampai seperti yang terjadi ini, aku murka terhadap kamu. Aku marah. Ini satu pelajaran bagi kita. Dan masih ada lagi sebenarnya, banyak. Waktu bangsa Israel mau menyalibkan Yesus, Pilatus bilang, aku enggak tanggung jawab saudara orang ini. Kalau kamu mau menyalibkan, aku enggak mau tanggung jawab, aku cuci tangan. Mereka dengan beraninya ngomong apa? Tanggungkan atas kami dan anak keturunan kami. Kami nanti yang tanggung jawab. Dan saudara tahu efeknya apa itu? Sepanjang sejarah manusia, bangsa Israel itu dikejar-kejar. Tidak tahu sudah berapa puluh juta mati. Karena zaman Nazi, zaman Hitler aja 6 juta orang mati di kamar gas. Kita harus sungguh-sungguh saudara-saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita memang bisa keliru, kita bisa salah. Tapi cepat ayo, kita benar-benar mau takut kepada Tuhan. Karena perkataan ini sangat menentukan. Di dalam Amsal 6 ayat 16 dan 19, di situ ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi hatinya, dikatakan. Dan 3 di antaranya itu adalah masalah lidah. Lainnya adalah masalah mata, masalah kaki, masalah tangan. Tapi 3 di antaranya itu adalah masalah lidah. Lidah dusta, lidah yang menyembur-nyemburkan kebohongan, lidah yang menimbulkan pertengkaran antar saudara-saudara seiman, mengadu domba. Hati-hati loh ini saudara. Sekarang saya mau mengajak saudara melihat hal yang positif. Bagaimana lidah itu bisa memberkati kita. Yang pertama cerita tentang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit. Apa yang terjadi? Perwira ini dia mau minta tolong kepada Tuhan. Tapi dia sungkan datang sendiri lewat temannya. Nah ini perwira ini ngirim SMS. Saya pakai istilah itu aja. Tapi SMS-nya itu luar biasa. Dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, enggak usah datang ke rumahku. Karena aku ini enggak layak. Aku tahu kau seorang rabi dan rabi Yahudi enggak boleh masuk ke rumah orang kafir ya. Aku merasa enggak layak. Cukup sepatah kata saja. Ini perkataannya yang juga sepatah. Dia ngomong sepatah kata supaya Yesus ngomong sepatah kata. Dan dikatakan apa? Yesus benar-benar merasa heran dengan perkataan semacam ini. Kok ada orang Roma bisa mempunyai iman seperti ini? Lalu Yesus ngomong, sudah kamu beritahukan aja, hambamu sembuh. Dan hambanya sembuh saat itu. Jadi karena perkataannya ini, perwira ini menerima mujizat. Sudah bayangkan, perkataan itu bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan berkat, ya bisa mendatangkan jawaban dari doa-doa kita. Kalau benar-benar perkataan kita itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Cerita yang kedua, wanita Kanaan. Kalau yang ini lebih lagi, saudara. Kalau saya baca kembali cerita ini benar-benar luar biasa wanita ini. Ini seorang wanita, tapi dia bisa mengekang dirinya, dia bisa menguasai emosinya,
Dia bisa merendahkan diri, dia bisa menanggalkan harga dirinya di hadapan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, betul, memang roti itu untuk anak, bukan untuk anjing. Tapi Tuhan ingat, anjing itu juga makan dari remah-remah roti yang jatuh di bawah meja anak-anak itu. Ini sudah satu penghinaan sudah sebenarnya. Ya tentu Tuhan tidak bermaksud menghina ya. Tentu ini ada ujian iman di situ. Saudara bisa bayangkan kalau perempuan ini tersinggung misalkan, lalu dia marah-marah, dia bangkit, dia pergi. Bahkan dia mungkin marah, apa itu Tuhan Yesus katanya gini, begini, kok begini. Mungkin anaknya itu mati. Saudara. Tapi karena dia dapat merendahkan diri, dia ngomong Tuhan benar. Tapi anjing pun makan remah-remah roti yang jatuh di bawah meja tuannya. Tuhan Yesus geleng-geleng kepala. Tidak ada lagi yang bisa dia berbuat, kecuali dia ngomong, perempuan, pergilah, anakmu sudah sembuh. Perkataan sekali lagi. Sepatah kata itu menentukan. Kalau dia salah ngomong waktu itu, dia nggak dapat apa-apa. Tapi karena dia ngomong pas, dan omongannya itu menyentuh hati Tuhan. Pembicaraan kita bisa menyentuh hati Tuhan, tapi bisa menjadi kekejian bagi Tuhan. Kita harus berhati-hati. Coba pilih yang pertama ini, yang bisa menyentuh hati Tuhan. Maka yang keluar dari Tuhan hanyalah berkat, belas kasihan, kemurahan, mujizat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wanita ini, saudara. Yang berikutnya, saudara. Penjahat yang disalib di sisi Tuhan Yesus. Saat terakhir, sebelum dia menghembuskan nafas, penjahat ini ngomong sepatah kata, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan sepatah kata itu menyelamatkan penjahat ini. Coba saudara bandingkan ya. Yang satu ngomong gini tapi yang satu miso-miso, saudara-saudara. Mengutuk karena kesakitan, karena penderitaan ya. Tidak terima, amarah, murka. Tapi yang satu datang kepada Tuhan, dia ngomong, Tuhan, ojo lupa, ingatlah sama aku Tuhan. Dan Tuhan ngomong apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan, menentukan bukan? Ini malah menentukan keselamatan. Keselamatan yang kekal. Jadi di sini kita sudah bisa melihat betapa pentingnya lidah ini. Lidah itu bisa memberkati kita, tapi juga bisa membuat berkat-berkat itu hilang. Itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita memakai lidah ini. Bagaimana kita memakai kata-kata kita. Apakah kata-kata kita itu ada garamnya, ada kasih, atau kata-kata kita itu menyakiti orang, membuat tidak ada damai sejahtera, membuat pertengkaran antar saudara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya rasa semuanya itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi itu kesempatan yang indah. Kita juga berdiri di sebelah salib ini. Ayo kita katakan kata-kata yang pas sama Tuhan. Supaya hati Tuhan disenangkan, dan berkat dan mujizat dan pertolongan, keselamatan, kesembuhan itu dicurahkan dari atas kayu salib. Amsal ada satu ayat berbunyi demikian, Amsal 25 ayat 11, saudara-saudara. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Indah. Lalu ada orang yang mengartikan demikian, saudara. Apple, apples, itu A-P-P-L-E-S. A itu appropriate. Nah ini, apakah perkataan kita itu pantas enggak? A itu appropriate, artinya pantas. P yang pertama itu pleasant, menyenangkan. Apakah perkataan kita itu menyenangkan atau membuat orang marah? P yang ketiga adalah pure, murni, kasih yang murni, kemurnian yang tercurah. L adalah lovely. Lovely ini juga indah. Kemudian E, encouraging. Artinya apa? Mendorong, bukan membuat orang down, tapi mengencourage seseorang supaya dia kuat, maju. Dan S adalah soft, artinya lemah lembut. Nah, saya rasa ini tidak ada salahnya juga, walaupun ini adalah singkatan, saudara ya. Tapi ini satu hal yang bagus. Bagaimana perkataan itu yang menyenangkan, seperti yang pas, seperti apel emas di pinggan perak. Dan sebagai ayat terakhir, kembali kepada Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Saudara, sebagai kesimpulan, kita kan belum sempurna, bukan? Makanya kita pasti banyak salah. Kita banyak sekali kesalahan lewat perkataan kita. Adalah satu kesempatan. Kita mau kembali kepada Tuhan.
Kita minta Roh Kudus menjamah kita, menguduskan bibir dan lidah kita, supaya kita layak dan benar-benar dipulihkan, saudara-saudara. Kota yang indah itu dipulihkan kembali, karena mata airnya sudah menjadi sehat. Amin. Dan berkat-berkat Tuhan mengalir, saudara. Dan saya percaya kalau Roh Kudus bekerja memulihkan kita, maka Tuhan pasti mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati.